Inilah salah satu sudut kota Cilacap. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota industri di Jawa Tengah. Beberapa perusahaan besar berdiri di sini, seperti Pertamina dan Semen Nusantara. Berbagai simbol kehidupan modern pun dapat ditemukan di kota ini. Sementara di sisi lain, kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat. Kemiskinan telah melahirkan tunawisma yang kemudian menempati tanah-tanah kosong sekedar untuk tempat berteduh dari panas dan hujan. Tidak lebih dari itu. Lihatlah gubuk mereka yang tidak layak sebagai tempat tinggal yang normal. Mereka bekerja apa saja, sebagai nelayan, pemulung, atau pengamen. Mereka tidak sempat memikirkan pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, karena bagi mereka sesuap nasi untuk hari ini saja sudah susah. Belum lagi jika sewaktu-waktu harus terusir dari tanah yang mereka tempati. Kondisi itu menggugah kepedulian seorang ustadz muda bernama Bambang Supriyadi untuk membangun sebuah lembaga yang bertujuan mengentaskan nasib anak-anak yatim, duafa, dan remaja putus sekolah dengan menampung dan mendidik mereka secara gratis. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Pada tahap awal, ada 18 anak yang terdaftar sebagai anak asuh atau santri. Mereka belajar di SD, SLTP, dan SLTA, serta lembaga pendidikan keterampilan. Ternyata peluang belajar gratis ini mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat tidak mampu dari berbagai kecamatan di Cilacap ini. Tahun 1996, anak asuh pun bertambah menjadi 28 anak, sehingga harus dibagi 2 tempat, yakni di Jalan Bio Timur dan Jalan Merbabu, yang sekaligus dijadikan sebagai sekretariat yayasan. Akhir tahun 1997, atas dukungan para dermawan, yayasan berhasil membeli tanah seluas 300 ubin atau 3.000 meter persegi di Jalan Buaya, Lengkong, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, yang setahun kemudian dibangun asrama yayasan dan mulai ditempati pada tahun 1999 dengan memindahkan seluruh santri yang ada di Jalan Merbabu. Sementara sekretariat tetap menggunakan kontrakan di Jalan Bio Cilacap. Pada awal tahun 1999 itu pula, yayasan berhasil mengusahakan pembebasan tanah di Jalan Rinjani, Sidanegara, seluas 70 ubin yang saat ini digunakan sebagai sekretariat dan bengkel kerja anak asuh yayasan. Pada tahun 2001, dimulailah pembangunan Masjid Yayasan Al-Ikhlas
dengan ukuran 13 kali 13 meter dan mulai digunakan pada bulan Ramadan atau Desember 2001. Hingga saat ini, masjid yang digunakan bersama masyarakat setempat ini masih dalam proses penyelesaian dan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penyelesaiannya. Untuk memberikan alternatif pendidikan formal bagi masyarakat setempat, maka pada tahun 2002 didirikanlah TK Ya Bunaya, yang berarti wahai anakku, cuplikan dari panggilan Luqman Al-Hakim ketika menasihati anak-anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. Usaha ekonomi produktif mulai dirintis pada tahun 1999 untuk memberdayakan santri atau anak asuh di bidang ekonomi dan mendorong kemandirian mereka. Atas dukungan Dinas Sosial, maka Yayasan Al-Ikhlas membuka warung telekomunikasi atau wartel untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat setempat. Di asrama yayasan, anak-anak asuh mendapatkan perhatian sebagaimana layaknya hidup dalam sebuah keluarga. Mereka juga dilatih untuk hidup secara mandiri dengan mengerjakan sendiri urusan kebersihan lingkungan dan pakaian. Anak yang lebih besar mendapatkan tanggung jawab untuk membimbing anak yang lebih kecil, sehingga tercipta hubungan harmonis bagaikan adik dan kakak dalam sebuah keluarga. Penanaman nilai agama diantaranya dilakukan dengan membiasakan sholat berjamaah dan puasa Senin Kamis. Sementara pengetahuan agama diberikan melalui ceramah serta taklim atau pengajian. Anak-anak asuh yang masih dalam usia sekolah, mereka belajar di berbagai sekolah formal yang ada di Cilacap, di samping ada yang ditugaskan belajar di luar kota. Sementara mereka yang sudah menamatkan pendidikannya mendapatkan dukungan dari yayasan untuk berwirausaha, di antaranya dengan menjalankan distribusi majalah dan berbagai kebutuhan rumah tangga, serta membantu aktivitas yayasan. Yayasan Al-Ikhlas ini berdirinya kami awali dengan rintisan pendirian TPA di Musola Sulaiman Jalan Bidang. Pada saat itu kira-kira tahun antara 93 sampai 94, kami melihat fenomena di masyarakat yang banyak membutuhkan pertolongan, banyak putus sekolah. Kami jalan-jalan di jalanan, banyak anak-anak yang putus sekolah, yang tidak sekolah dengan bekerja sebagai tukang parkir. Kami mencari dukungan dari masyarakat Cilacap yang peduli terhadap pendidikan kaum duafa, sehingga kami melangkah untuk memulai pekerjaan ini, yaitu kami awali pada bulan Desember tahun 94. Penyantunan anak yatim piatu dan terlantar yang kami asuh di dalam panti ini dengan berdirikas pendidikan dinia atau sistem pondok, yaitu tetap
anak-anak ini karena kami belum bisa melaksanakan pendidikan di dalam pendidikan formal, yaitu pendidikan formalnya kami titipkan di sekolah-sekolah formal yang ada. Sementara pendidikan yang ada di sini hanya pendidikan dinia saja. Kami melaksanakan program sosial yang kami laksanakan di Yayasan Al-Ikhlas ini adalah penyantunan anak yatim piatu dan terlantar yang kami asramakan, yaitu ada anak 50 orang, dan pembinaan anak jalanan. Nah, alhamdulillah dalam proses pembinaan anak jalanan ini terus kami laksanakan juga terrekrut pula sekarang ini dari anak-anak jalanan yang kami rekrut, yang kami bina itu di kawasan Cilacap kota ini, diantaranya adalah kawasan THR, Benteng Pendem, Teluk Penyu, itu yang kami bina di sana. Dan salah satunya anak-anak ini adalah sebagian inilah yang kami ambil dari anak jalanan yang ada di berdirinya TK Yabunaya Cabang Cilacap ini pada tahun ajaran 2002-2003 dengan jumlah murid perempuan 7, laki-laki 8, jadi kesemuanya 15. Terus dilanjutkan pada 2003-2004 jumlah murid perempuan 8, laki-lakinya 4, semua jumlah 12. Terus 2004-2005 jumlah murid perempuan 13, laki-laki 6, keseluruhan 19. Dengan tahun 2002-2003 prasarana dan alat-alat perangkat kami sangat terbatas, modal dari yayasan sangat terbatas sekali, jadi kami gunakan untuk mengawali TK Yabunaya Cilacap. Wali murid kebanyakan di daerah kami ini para nelayan yang kurang kepeduliannya terhadap pendidikan dan mengharapkan biaya pendidikan semurah-murahnya, kalau perlu gratis. Pada tahun ajaran 2004-2005 kami mencoba untuk biaya uang gedung kami gratiskan, dan alhamdulillah masyarakat sekitar sini sedikit ada perubahan untuk agak menoleh tentang pendidikan. Jadi perkembangan banyaknya murid di sini kami ada peningkatan karena adanya biaya gedung gratis, tidak seperti di lain-lain. Untuk saat ini masih banyak kebutuhan TK Yabunaya yang masih kurang. Dan kebutuhan itu yang tidak mungkin kami penuhi mengandalkan dari partisipasi wali murid. Kebutuhan yang kurang yaitu ruang kelas, ruang ibadah, ruang bermain, alat peraga, dan kesejahteraan ustazah per bulan.
Untuk jumlah anak yang ada di asrama Yayasan Al-Ikhlas Cilacap Utara itu ada 50 tambah dengan pengasuh 6. Kemudian yang ada di sekretariat di Jalan Rinjani Sida Negara RT 2 RW 22 ada 3. Adapun mengenai kebutuhan dan biaya pendidikan, kesehatan dan yang lainnya ini semuanya ditanggung oleh yayasan. Karena melihat kebutuhan itu sangat besar, kami dengan teman-teman dan pengurus yang lain mempromosikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan sebagian rezekinya. Sampai sekarang masih kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena semakin hari semakin tantangan semakin berat, kami sendiri karena keterbatasan dana, maka saya bekerja keras dengan teman-teman untuk memenuhi bagaimana kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak ini dapat berjalan dengan baik. Mereka belajar tidak terganggu, kemudian beribadah juga dia bisa konsentrasi, bisa khusyuk. Sampai sekarang kami masih optimis untuk mengusahakan masalah dana atau kebutuhan sehari-hari bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan para dermawan yang ikut membiayai. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sampai sekarang ini masih banyak sekali kekurangan bagi siapa saja yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya kepada Yayasan Al-Ikhlas, maka kami terima dengan lapang dada dan kami butuhkan saran dan himbauan, dukungan, motivasi dari para simpatisan supaya lembaga ini, maksudnya Yayasan Al-Ikhlas ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan disinilah perlunya anggaran ini tercukupi, makanya kami berusaha untuk mengadakan suatu unit usaha dan menggalang zakat, infak dan sedekah dari kaum muslimin yang ada di sekitar Cilacap. Nah, di situ dari salah satu usaha, misalnya kita di yayasan ini sudah berjalan sebagai distributor majalah Hidayatullah yang setiap bulannya alhamdulillah sudah menghasilkan sekitar 500.000 rupiah. Kemudian kita dari unit usaha lain seperti Wartel kita sudah mencapai 300.000 rupiah. Kemudian kita menggalang donatur tetap, alhamdulillah setiap bulannya sudah mencapai 5 juta rupiah. Kemudian kita menggalang infak sedekah yang istiqlal, ini sudah setiap bulannya mencapai 1 juta rupiah. Namun di sini dengan anggaran yang disebut di atas tadi belum bisa mencukupi sepenuhnya, maka kami mengharap dari saudara-saudara kaum muslimin terus ikut berpartisipasi untuk membantu program yang ada di Yayasan Al-Ikhlas.
Yayasan Al-Ikhlas pun tergugah untuk ikut andil dalam membantu para tunawisma ini mengatasi sebagian masalah hidupnya. Santunan dan pembinaan secara rutin diberikan, setidaknya untuk memotivasi mereka untuk tidak berhenti berjuang, memperbaiki nasib, dan memperhatikan masa depan anak-anak mereka. Saya namanya Akbar dan Julfianto, kelas 4 SD Muhammadiyah 7. Saya ketemu Pak Bambang di Bedeng-Bedeng. Saya sedang ngamen. Saya dapat uang 20.000 ngamen di Bedeng-Bedeng. Saya di sini kerasan karena teman saya banyak. Di sana teman saya sedikit, terus sana makannya nggak enak, di sini makannya enak. Nama saya Rasto, sekolah kelas 2 di Muhammadiyah 7. Keluarga saya 5. Orang tua pengangguran. Aku mengamen di Bedeng-Bedeng. Aku mengamen di Bedeng-Bedeng. Terus ketemu Pak Bambang di Bedeng-Bedeng. Terus dibawa ke sini. Anak-anak tersebut adalah sebagian dari anak jalanan yang telah dijinakkan oleh para pengasuh Yayasan Al-Ikhlas dan telah beradaptasi dengan anak-anak lainnya dengan melakukan aktivitas belajar formal dan kegiatan lain dalam rangka pembinaan di Yayasan Al-Ikhlas. Sungguh, dukungan masyarakat sangat berarti dalam upaya mulia mengentaskan nasib kaum du'afa, anak-anak yatim dan terlantar, serta remaja putus sekolah ini. Semoga dengan memudahkan urusan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pula atas segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. وعمري ناقص في كل يوم وذا